Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh sambil lambaikan tangan kita dengan shalom. Haleluya, saya percaya tangan-tangan yang diberkati ada pada hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama saudara saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita boleh berfellowship sama kanan kiri kita terlebih dahulu. Katakan shalom. Apa kabarmu? Apakah kamu luar biasa? Tapi saya percaya kita semua anak-anak Tuhan luar biasa di tempat ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik pagi hari ini. Kita akan masuk tahtanya yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Dan kami mau nyatakan Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan kami mau Tuhan di 2024 ini mata kami hanya tertuju padamu Tuhan. Sumber kehidupan kami, pengharapan kami Tuhan Yesus. Terima kasih, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Mu. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Engkau yang ku pandang selama hidupku Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Mu. Lebih lagi nyatakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh merasakan Engkau ya Bapak. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini Tuhan kami mau merendahkan hati kami.
kami boleh secara unity Tuhan Yesus untuk terus memuji menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan penyertaan-Mu terus atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan, Kau juga boleh Tuhan kami ada di tempat ini. Tidak ada kurang satu apapun ya Tuhan Yesus. Ini adalah kebaikan-Mu ya Tuhan untuk setiap kami ya Bapa. Berkati Tuhan ibadah kami ya Tuhan Yesus pagi hari ini sampai nanti malam Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu ada Tuhan di tempat ini ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan ketika kami terus unity ya Tuhan Yesus. Nama-Mu diserukan Tuhan, Kau hadir di tempat ini ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan mujizat-Mu terjadi di tempat ini ya Bapa. Yang sakit Kau sembuhkan, yang terbeban berat Tuhan Kau ringankan ya Tuhan Yesus. Yang terikat Kau bebaskan ya Tuhan. Bahkan yang hari-hari ini hilang pengharapan, Engkaulah pengharapan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur juga Tuhan Kau berikan cuaca yang terbaik ya Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan, biarlah dari pagi sampai nanti malam Tuhan Kau berikan cuaca yang terbaik ya Tuhan. Cuaca yang cerah ya Bapa. Berkati kota kami ya Tuhan, berikan terus keamanan, damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga berkati gubernur kami ya Tuhan Yesus, Bapak Heri Budi Hartono Tuhan Yesus dan jajarannya Tuhan Yesus. Kau berkati ya Tuhan, berikan terus unity Tuhan Yesus. Sehingga terus membawa kota kami Jakarta Tuhan seturut kehendak-Mu ya Bapa. Jakarta terus mengalami terobosan yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan Yesus atas gereja kami. Gereja GBI Jalan Gatot Subroto Tuhan Yesus. Kami terus berdoa Tuhan atas gembala sidang kami Bapak Dr. Insinyur Niko Noto Raharjo ya Bapa. Berkati Tuhan Kau urapi lebih lagi ya Tuhan Yesus. Juga setiap wakil-wakilnya ya Tuhan, berikan terus kesatuan hati ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, berkati juga Tuhan karayon kami ya Tuhan. Rayon 1G Bapak Yohanes Raja Guguk ya Tuhan Yesus. Berkati urapi lebih lagi ya Tuhan Yesus. Juga bersama-sama dengan kepala cabang ranting ya Tuhan. Dan terlebih lagi gembala kami di tempat ini ya Tuhan Yesus. Berkati Bapak Pendeta Sabto Edi Raharjo ya Bapak. Berkati Tuhan. Biarlah Tuhan ada pengurapan-Mu turun Tuhan dari pemimpin kami Tuhan, mengalir kepada setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh dilayani ya Tuhan oleh Bapak Oke Aprianto ya Tuhan Yesus. Tuhan kami mengangkat tangan ya Tuhan. Berkati urapi lebih lagi ya Tuhan Yesus. Engkau pakai hamba-Mu ya Tuhan pagi hari ini ya Bapak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah ada double portion ya Tuhan Yesus, pengurapan yang daripada-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh menerima firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami dikuatkan ya Bapa. Dan kami menerima rema yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau ada di bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Tuhan biarlah Tuhan kami terus berkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Kami percaya Tuhan ada pencurah Roh Kudus-Mu Tuhan hari-hari ini ya Tuhan Yesus. Sehingga Indonesia kami menangkan ya Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa kami menangkan ya Tuhan. Berkati Tuhan Presiden kami Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin juga jajarannya Tuhan. Pejabat tertinggi sampai terendah Tuhan Yesus Kau berkati Tuhan, Kau urapi ya Bapak, berikan kesatuan hati ya Tuhan. Sehingga bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus terus dibawa naik, tidak pernah turun dan menjadi kepala bukan ekor. Kami juga percaya Tuhan di tahun 2024 Kau juga disiapkan pemimpin yang takut akan Engkau ya Tuhan. Pemimpin yang nasionalis, yang Pancasilais, yang toleran ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus dan sebentar kami juga akan mendoakan setiap anak-anak kami. Mari sekali lagi kita satukan hati Bapak Ibu. Kita akan berdoa buat setiap anak-anak kita sekolah minggu yang sebentar lagi akan duduk diam di kelas mereka. Bapak terima kasih sekali lagi kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Buat setiap anak-anak kami Tuhan yang sebentar lagi akan masuk kelas sekolah minggu mereka Tuhan. Baik yang sudah ada di gereja ataupun mungkin ada yang masih dalam perjalanan Tuhan. Kami sepakat kami memberkati mereka. Kami berkatakan Engkau milik Allah, kepunyaan Allah. Tuhan, Engkau yang berdaulat atas anak-anak-Mu ini Tuhan. Mereka ada di dunia oleh karena Tuhan yang merancangkannya. Menenunnya sebelum mereka ada dalam kandungan orang tuanya Tuhan. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan mereka anak-anak yang mengenal-Mu dari masa kecilnya Tuhan. Dan berkati sekolah minggu mereka hari ini. Sehingga anak-anak pulang membawa berkat sukacita daripada Tuhan. Dan penyertaan sempurna Tuhan. Bapak terima kasih. Terima kasih untuk setiap para orang tua, wali. Yang membawa mereka datang ke gereja-Mu Tuhan. Bapak perhitungkan iman mereka.
Biarkan Engkau yang memberkati setiap orang tua. Cukupkan apa yang diperlukan untuk membesarkan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Bahkan berikan otoritas untuk mendidik dengan cara yang benar, seturut kehendak Tuhan. Sekali lagi Tuhan, berkati anak-anak kami ini Tuhan. Biarkan mereka menjadi pemimpin pada masanya nanti Tuhan. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang sepakat sama-sama kita boleh katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama mendeklarasikan Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Kepada multimedia saya persilakan. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan Voice of Pentecost. Shalom saudara, siapa di antara kita yang tidak mau menang? Saya percaya semua orang ingin menang. Menang berarti berhasil, sukses, dan mendatangkan kebahagiaan. Baik ketika menghadapi pergumulan, tekanan, kesulitan, tantangan, dan masalah hidup yang ada dalam diri, rumah tangga, pekerjaan, usaha, pelayanan, pertandingan iman, dan seluruh aspek kehidupan kita. Namun pertanyaannya, bagaimana kita meraih kemenangan tersebut? Cara apa yang kita gunakan untuk meraih kemenangan dan keberhasilan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini, kita akan membahas tentang meraih kemenangan dengan cara Tuhan. Kita akan melihat bagaimana menang dengan cara Tuhan berbeda dengan menang dengan cara dunia. Pertama, kita akan melihat dari sisi kualifikasi pribadi seorang pemenang. Terdapat perbedaan kualifikasi seorang pemenang
menurut penilaian atau standar dunia dan Tuhan. Biasanya, dunia akan berkata bahwa orang yang menang atau berhasil adalah mereka yang punya kualifikasi terpelajar, pintar, bijaksana, terpandang, kuat, dan punya posisi yang bagus. Tentu saja ini baik, namun hal-hal tersebut bukanlah faktor penentu dalam meraih kemenangan. Berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 26-29 dan Mazmur 20 ayat 7, kita mendapati bahwa faktor penentu seseorang meraih kemenangan adalah Tuhan, bukan kualifikasi pribadi. Tuhanlah yang memberikan kemenangan, bukan karena kekuatan dan kehebatan manusia. Oleh karena itu, setiap kita punya kesempatan untuk meraih kemenangan di dalam Tuhan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Yusuf, Daud, Gideon, dan lain-lain. Menurut pandangan dunia, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk meraih kemenangan dalam hidup. Namun berbeda dengan pandangan Tuhan. Justru Tuhan memilih dan menjadikan mereka sebagai pemenangnya. Maka dari itu, kita tidak perlu minder, takut, ataupun khawatir dengan latar belakang dan kondisi kita. Mendekatlah dan terus berharap hanya kepada Tuhan, sambil terus berusaha dan mengimprove diri, sehingga kita menjadi pribadi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Sebaliknya, jangan sombong dan merasa hebat atas setiap pencapaian kita. Tuhanlah yang memilih dan meneguhkan kita. Dia juga yang memampukan dan menyertai kita. Kedua, kemenangan juga berbicara soal metode atau cara untuk meraih kemenangan itu. Cara yang Tuhan pakai seringkali berbeda dengan cara-cara dunia atau manusia, sehingga kita tidak bisa membatasi cara yang dapat dipakainya. Cara-cara luar biasa yang tidak dapat kita pikir dengan nalar manusia. Contohnya, runtuhnya Yeriko, peperangan yang dimenangkan dengan tim pemuji di depan prajurit, pasukan Gideon yang mengalahkan Midian dengan 300 prajurit, Daud diurapi menjadi raja dan mengalahkan Goliat dengan batu. Orang-orang yang mendapatkan mujizat dan kesembuhan dari Yesus dengan cara yang berbeda-beda, seperti perkataan Tuhan, jubah Yesus, air liur bercampur tanah, air jadi anggur, dan sebagainya. Serta Paulus yang bebas dari penjara dengan pujian dan penyembahan, dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai cara apapun untuk mendatangkan kemenangan bagi umatnya, selama kita percaya dan melakukan perintahnya. Bagi kita saat ini, terdapat Alkitab sebagai panduan dan cara untuk menjalani dan meraih kemenangan dalam hidup ini. Bagi dunia, cara-cara ini tidak populer dan mungkin ada yang berkata tidak relevan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya dengan caranya yang ajaib. Ketiga, kemenangan juga mengenai masalah waktu. Terdapat perbedaan antara waktu meraih kemenangan dengan cara Tuhan dan dunia. Jika dunia menuntut tenggat waktu dalam meraih kemenangan dengan perhitungan secara matematis, maka Tuhan kita tidak bisa dipaksa untuk memakai perhitungan secara matematis dalam meraih kemenangan atau keberhasilan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Abraham, Musa, Israel, Yusuf, Daud, Ayub, dan lain-lain yang menantikan kemenangan dengan tekun dalam waktunya Tuhan. Ada yang menantikan setahun, namun juga ada yang 40 tahun. Secara dunia, hal ini tentu merupakan waktu yang panjang dan tidak populer. Namun Pengkhotbah 3 ayat yang 11 mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu dunia. Mungkin terasa begitu lambat, tapi waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Maka dari itu, tetaplah percaya dan usahakan yang terbaik yang kita bisa. Kemenangan akan menjadi bagian milik kita. Alkitab memberikan langkah praktis yang dapat kita lakukan untuk meraih kemenangan. Pertama, beriman dan mengandalkan Tuhan. Kedua, ikuti dan terapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tekun dan sabar. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dengan cara kita dalam meraih kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang dikasihinya, namun kita perlu mengikuti dan menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tetap sabar dalam menantikan waktunya. Selain itu, kita tidak boleh bermegah atas kemenangan atau keberhasilan kita,
karena itu adalah pemberian Tuhan. Mari kita meraih kemenangan bersama Tuhan dengan caranya sambil tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita bersuka cita amin pada pagi hari ini. Yang bersuka cita mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memuliakan Raja di atas segala Raja. Boleh berikan tos pada kanan kiri, kita katakan, mari kita muliakan nama Tuhan lebih lagi. Haleluya. Boleh sambil tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Denganmu Tuhan, kami akan melewati tahun 2024. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Pegang hidupku, amin.
jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Bertepuk tangan, aku percaya dan mencintai selamanya. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, Raja di atas segala raja. Allah kami yang hidup, Allah kami yang berdaulat, Allah kami yang bekerja bagi kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan Yesus di tahun 2024 ini berjalan bersamamu. Denganmu Tuhan, kami akan keluar menjadi terang Tuhan Yesus. Biarlah kami berjalan di dalam terang-Mu di tahun 2024 ini Tuhan. Bentuk setiap kami Tuhan Yesus. Pakai setiap kami Bapa. Ini menjadi kerinduan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Yang bersuka cita karena kita punya Allah yang luar biasa. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita bawa yang terbaik pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu aku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kasih Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh
kerinduan setiap kami Tuhan Yesus. Merasakan keindahan kasih-Mu, berada di dalam naungan-Mu ya Tuhan Yesus. Walau banyak jalan yang mungkin tak akan kami bisa pahami Tuhan Yesus. Walau mungkin ada banyak hal yang harus kami lewati Tuhan dalam hidup setiap kami. Tapi kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus, di dalam naungan-Mu Tuhan, di dalam rancangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami Tuhan Yesus. Ajarkan setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan Yesus, arti kehadiran-Mu dalam kehidupan setiap kami. Ajarkan setiap kami boleh mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kami. Ajarkan setiap kami Tuhan Yesus boleh memandang Engkau. Ajarkan setiap kami Tuhan Yesus boleh percaya Tuhan Yesus. Kami mau iman kami bertumbuh di tahun ini Tuhan Yesus. Merasakan kasih-Mu, merasakan penyertaan-Mu, merasakan kuasa-Mu, merasakan kasih-Mu, mujizat-Mu Tuhan, mujizat-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu, segala proses yang Kau izinkan setiap kami Tuhan boleh berpegang pada janji-Mu, boleh berpegang pada kasih-Mu. Ajarkan setiap kami percaya padamu, percaya padamu Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Bawa kami Tuhan, bawa kami Tuhan, bawa kami percaya, bawa kami melihat, bawa kami merasakan Tuhan, bawa kami mengalami Engkau Tuhan, bawa kami Tuhan, bawa setiap kami. Dia namanya Shana Maralabo, dia Nar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 
Kurya namanya Shanaralabaralaba. Ini setiap kami anak-anakmu, ini setiap kami anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Ini kerinduan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hinarabaya Sharalab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 ar. Hiraralabaya lalabaralabaralabaralabaralabaralabar. Hinamaya Shande. Hiramaralabaralabaralabaralabar. Balut kami dengan kasih-Mu pagi hari ini. Peluk setiap kami Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Izinkan setiap kami boleh merasakan kasih-Mu. Izinkan kami boleh merasakan tangan-Mu Tuhan. Lord, yes Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hinamaya sanama, hiramaya shade, hiyanamaya se. Jamah hati setiap kami di tempat ini pagi hari ini Tuhan. Setiap kami Tuhan, jangan ada yang terlewat Tuhan. Sebab kami butuh kasih dan kuasa-Mu. Sebab kami butuhkan Engkau Tuhan. Penuhi kami dengan kasih kuasa-Mu. Penuhi kami dengan cinta-Mu Tuhan pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Mari sekali lagi kita katakan, penyertaan
Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu, Tuhan penyertaanmu. Rancanganmu ajaib bagi setiap kami, Tuhan. Aman dan sejahtera. Yes, Jesus. Selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sambil angkat kedua tangan kita. Katakan penyertaanmu, penyertaanmu sempurna. Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti penyertaanmu, Tuhan. Penyertaanmu sempurna. Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu, Tuhan. Arti kehadiranmu, arti kehadiranmu, Tuhan. Arti kehadiranmu, Tuhan. Kita beri tepuk tangan meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. 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 Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami semua Engkau telah bawa masuk ke minggu yang kedua di tahun yang baru Tuhan. Mari sama-sama bilang terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang telah menuntun kami Tuhan melalui 2023 Tuhan. Tahun yang luar biasa bersama dengan Engkau. Ada banyak ketidakmustahilan Tuhan. Tapi tangan-Mu lah membawa kami menyeberangi tahun 2023 Tuhan. Membawa kami masuk di tahun yang baru ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau tinggalkan segala kepahitan, kebencian Tuhan. Sakit hati, luka mungkin yang ada Tuhan. Karena kekecewaan, karena kami ditinggalkan, karena kami dihianati Tuhan. Kami mau tinggal di tahun 2023 dan siap berlari bersama Engkau di tahun yang baru ini Tuhan. Tuhan, Engkaulah panglima bagi kami Tuhan. Engkau yang akan berperang bagi kami. Engkau juga yang akan menuntun langkah kaki kami Tuhan. Bapa, tuntun kami. Engkau sedang jamah Tuhan, pribadi lepas pribadi. Engkau sedang bangkitkan kami dan siap utus kami dalam dunia yang gelap ini jadi terang Tuhan. Sehingga banyak orang akan datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat ibadah hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kita semua yang siap diberkati lebih lagi oleh firman Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Semuanya shalom. Puji Tuhan, terima kasih kakak-kakak imam pelayan mimbar. Sekali lagi Bapak Ibu shalom. Puji Tuhan, karena masih ada pohon Natal, jadi saya ucapkan selamat Natal ya.
belum terlambat ya. Puji Tuhan, dan juga selamat tahun baru tentunya. Kita memasuki tahun 2024, tahun untuk bangkit dan jadi teranglah. Ya, ya ini dia. Ya, kita sama-sama perkatakan 3 kali. Ya, kakak yang di sini nggak nyala ya kak? Monitornya. Oke, ya. Oke, kita perkatakan 3 kali ya. Tahun 2024, tahun untuk bangkit jadi teranglah. 1, 2, 3. Tahun 2024, tahun untuk bangkit jadi teranglah. Tahun 2024, tahun untuk bangkit jadi teranglah. Yang terakhir, tahun 2024, tahun untuk bangkit dan jadi teranglah. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, bangkit dan jadi teranglah. Siap untuk berlari bersama dengan Tuhan ini, tahun ini, amin. Saudara, tapi sebelum berlari kita memang harus bangkit. Betul ya? Karena kalau masih tidur tidak bisa lari. Lari di tempat ya Bapak Ibu ya. Untuk lari, untuk berjalan bersama dengan Tuhan kita harus bangkit. Katakan kiri kanan, harus bangkit. Ya ini saudara ya, bangkit. Tapi pastor bagaimana kalau bicara tentang kebangkitan? Orang sakit yang tahun 2023 aja masih ke bawah tahun ini pastor gitu ya. Ya mungkin bukan sakit jasmani, mungkin sakit. Ada yang tidak bisa bangkit. Apa tuh saldonya Pak Pendeta nggak bangkit-bangkit. Saldonya itu aja gitu ya. Malah cenderung menyusut gitu ya. Kemakan terus tabungannya. Yang mengalami keterpurukan gimana ngomong bangkit. Orang hari ini masih terpuruk Pak Pendeta. Bapak Ibu justru di saat kita sedang terpuruk. Mungkin sedang mengalami kekalahan. Justru itu saat untuk benar ya Bapak Ibu ya. Justru itu saat untuk bangkit. Bilang kiri kanan, justru saat untuk bangkit. Ya, kita mulai contoh dalam Alkitab. Ada seorang anak muda yang sudah memiliki gambaran akan masa depan yang luar biasa. Tapi ternyata on the way dalam perjalanan, ya dalam journey-nya dia ternyata dia mengalami kehancuran, keterpurukan. Ya ada banyak drama dan kisah yang menyedihkan, ya tetapi salah satunya adalah kisah ini. Ya, klik selanjutnya Kak. Ya, siapa dia? Dia adalah Daud. Ini cerita waktu belum jadi raja, jadi bukan Raja Daud ya Bapak Ibu, masih Daud. Daud ini juga mengalami keterpurukan karena kita tahu satu kali dia dikejar-kejar oleh Saul, betul ya? Saul itu dipenuhi dengan kedengkian, ya karena dikatakan Daud ini ya mengalahkan berlaksa-laksa. Akhirnya Saul mengalami iri hati, kedengkian, dia mau bunuh Daud Bapak Ibu. Daud lari kemana-mana, pernah pura-pura jadi orang gila, sampai satu kali dia lari justru ke tempat di mana musuh daripada bangsa Israel. Ya musuh bangsa Israel waktu itu adalah salah satunya bangsa Filistin Bapak Ibu. Ya, bangsa Filistin ini punya banyak raja-raja kota. Salah satunya pergi ke salah satu raja di sana, dan ternyata raja yang di sana nih menyukai Daud ya. Jadi Daud tuh disuruh tinggal di situ nggak apa-apa. Padahal dia orang apa? Orang Israel ya, dari suku Yehuda. Nah, satu kali raja-raja Filistin ini berkumpul untuk menyerang Saul. Ya, Saul ini padahal orang Israel. Lalu Daud diajak nih sama salah satu raja orang Filistin, ayo sama-sama kita berperang. Yang diperangi kan juga orang yang memang selama ini mau bunuh siapa? Mau bunuh Daud ya. Berarti kan ya, the enemy of your enemy is my enemy, kan gitu ya. Ada yang bilang gitu ya Bapak Ibu ya. The enemy of your enemy is my enemy gitu ya. Jadi kalau kamu musuhnya Saul, ya berarti kamu sama dengan aku musuhnya ya. Jadi kita kongsian dulu deh kali ini gitu ya. Sama-sama kita mau menghadapi Saul. Ya Daud diajak. Tapi ketika sampai di medan pertempuran di garis, mungkin bukan garis depan, menuju garis depan lagi pada kumpul raja-raja Filistin yang lain, kaget loh, ini kan ada orang Israel, nggak boleh ikutan gitu ya. Siapa tahu nanti dia di tengah jalan kali berubah gitu, akhirnya malah menusuk dari belakang, akhirnya Daud disuruh pulang Bapak Ibu. Nggak jadi ikutan perang, ya nggak jadi yang tadi your enemy is my enemy, nggak jadi. Dia pulang, tetapi ketika dia pulang, dia terkejut. Ya ketika dia pulang dia terkejut, kenapa? Ya kalau kita baca ini ayatnya, di dalam 1 Samuel 30 ayat 3-4. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan.
Lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ya, Bapak Ibu ada nggak yang air matanya udah kering tahun lalu? Tahun ini udah nggak ada Pak air matanya, udah kering, udah habis, udah diperes, udah terkuras Pak. Saya udah nggak bisa lagi merasakan kepedihan. Walah gitu ya. Saudara, ini Daud ini sampai ya saudara menangis sedemikian rupa karena ketika dia sampai ke rumah nggak jadi perang. Ya udah nggak jadi perang berarti nggak ada korban, nggak ada casualties ya, nggak ada korban jiwa. Tapi yang jadi korban malah lebih luar biasa mengerikan dan menyedihkan. Yaitu sampai di tempat mereka berdiam ternyata istri dan anak-anaknya ditawan oleh orang-orang Amalek. Dicuri ya. Ternaknya, harta bendanya, mending cuma dicuri Bapak Ibu. Diapain? Dibakar. Ya, dibakar ya. Kalau orang pulang kampung, ya lagi liburan begitu sampai ke Jakarta tiba-tiba, wah kedapatan rumahnya kebakar. Itu kan sedihnya bukan main ya. Nah ini juga ketika sampai ke tempatnya sudah jadi abu Bapak Ibu. Ada yang tahun 2023 jadi abu Bapak. Ibu ada ya. Habis Pak. Usahanya bangkrut. Karirnya tamat. Terpuruk Bapak Ibu. Ya. Dan waktu itu yang ditawan tuh istri dan anak-anak. Saudara pernah ngalamin ada anggota keluarga hilang gak? Bukan anjing peliharaan saudara bukan ya. Atau kucing ya. Yang lain ya, anggota keluarga. Ya mungkin itu ada yang dianggap jadi anggota keluarga. Mungkin bisa juga saudara ya. Pernah gak? Saya pernah. Ayah mertua saya hilang. Ya. Jadi karena sudah usia, jadi sudah agak lupa ingatan, demensia. Dia bawa sepeda ke tempat ibadah karena masih belum percaya Tuhan waktu itu ya. Lalu ketika dia pulang tuh dia gak tahu jalan pulang. Benar-benar ngeblank. Jadi hilanglah itu ayah mertua saya saudara sambil gotong sepeda. Bukan gotong ya, bukan digotong, dibawa saudara ya. Sambil bawa sepeda hilang. Nah kami cari-cari kemana-mana dan seperti biasa kan pasti di-share ya di media sosial lah. Di mana-mana lalu banyaklah berita yang masuk. Ada di sana langsung rame-rame kami ke sana. Ya supaya cepat kita semua bagi lokasi tujuan nyari karena berita yang masuk banyak. Ya jadi kita pakai motor biar cepat nyari kiri kanan, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, wah semua tempat saudara. Lelahnya bukan main karena kita tidak mau berhenti sampai ketemu. Berhenti kalau benar-benar udah capek. Ya gak ketemu Bapak Ibu. Ya. Istri saya itu kan berarti ayahnya kandung itu dia, istri saya nangis terus. Karena kebayang dia itu, aduh tidurnya di mana. Betul ya Bapak Ibu ya. Aduh kalau hujan, kehujanan. Itu bukan ditawan. Kalau ditawan, kebayangnya bukan masalah tidur di mana. Kira-kira apa? Disiksa apa enggak? Bener enggak? Ya, lebih pedih enggak? Lebih pedih. Ya, dia enggak peduli lagi rumah yang terbakar yang ada di kepalanya itu. Aduh, gimana anakku? Saudara saya pernah satu kali anak saya masih SD ikut camping. Atau jangan yang itulah, ini yang lebih memedihkan lagi ya. Satu kali saya dan istri saya, kami ada kegiatan bersama-sama di Singapura ya saudara. Nah anak saya itu dititipkan ke saudara. Baru pertama kali rasanya anak saya ini tinggal di rumah saudara. Diantri nama saudara. Hari pertama, malam pertama dia nelpon. Ya, dia nelpon nangis. Waktu itu masih SD, saya lupa kelas 1, kelas 2. Nangis, minta pulang saudara. Sudah kalau saya cuman di mana ya, masih Jabodetabek, wah rasanya langsung saya terbang pulang saudara. Tapi ini kita ada di negara yang berbeda. Waktu dia nangis, aduh rasa hatinya ini hancur saudara. Ya rasanya kepingin langsung terbang ke sana, peluk dia. Tapi gak bisa. Nah itu masih bisa dengar suara anak saya. Rasanya tuh hati saya pedihnya bukan main. Ya, apalagi istri saya. Nah kalau ini saudara, kabarnya saja tidak tahu. Aduh saudara. Makanya kalau dibilang nangis saudara sampai mereka tidak kuat lagi nangis. Saya yakin dan percaya saudara bisa tahu kenapa. Betul ya? Pasti
Ya saudara tahu, mulai kebayang kenapa kok nangisnya ini nangis Bombay kayak gini saudara. Ya karena ini bukan cuma sekedar hilang karena demensia, bukan. Ini bukan sekedar hilang saudara karena mungkin saya tadi terpisah jarak sehingga saya nggak bisa jangkau dengan cepat. Bukan saudara, ini terpisah karena diambil musuh. Tahun lalu, adakah Bapak Ibu Saudara yang berkatnya dicuri iblis? Ya, mungkin kita sempat buat salah atau buat dosa. Akhirnya ada yang suami istri mungkin memuncak ke peperangan level dewa, saudara, mengalahkan Israel lawan Palestina gitu ya. Waduh saudara, sampai tetangga denger, ya akhirnya pisah ranjang, ya suami di sofa, istri di kamar, lama-lama pisah rumah lah. Oh saudara, macam-macam mungkin pernah terjadi saudara tahun lalu. Saudara, Daud kalah dan terpuruk. Tapi tadi kita sepakat, ketika kondisi kita sudah kalah dan terpuruk, sudah jadi abu, hilang harapan rasanya. Saudara, saya mau tanya, itu saat yang justru paling tepat untuk kita apa? Bangkit. Setuju Bapak Ibu ya? Justru itulah saatnya saudara dan saya harus bangkit. Akan ada banyak alasan untuk kita saling menyalahkan satu sama lain. Akan ada banyak alasan untuk kita tetap terpuruk saudara. Untuk kita mungkin menyalahkan diri kita. Aduh, kenapa aku ambil keputusan itu ya. Kenapa waktu itu gua beli ya investasi itu ya. Akhirnya kan investasinya ternyata bodong. Akhirnya uang buat keluarga masa depan habis. Saudara menyalahkan diri sendiri. Udah jadi abu Pak Pendeta. Nggak bisa dibangun lagi. Kan sudah terbakar ini rumah-rumahnya. Gimana dong? Saudara, saya mau katakan saudara, ketika itu terjadi dalam hidup saudara dan saya, justru itulah saatnya untuk saudara dan saya harus bangkit. Yang ngerti tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita, haleluya. Jangan tetap terpuruk mengasihani diri atau menyalahkan diri, jangan Bapak Ibu. Ada banyak alasan untuk saudara akhirnya gak bisa tidur, insomnia. Ya saudara, karena mikirin semua itu. Lalu akhirnya frustasi, stres, depresi. Saudara, saya baru baca survei, 2 tertinggi penyebab orang bunuh diri. Yang pertama ya, itu depresi. Penyebab tertinggi orang bunuh diri, yang pertama depresi. Yang kedua, itu sakit menahun. Ya. Pertama depresi, kedua sakit menahun, saudara. Sakit menahun ini sangat sangat menyita mental, apalagi saudara ya. Saya pernah ngalami, nggak nyampe menahun aja rasanya lelahnya bukan main. Ya, ketika almarhum ayah saya itu dulu sebelum meninggal, itu sakitnya tuh berbulan-bulan saudara. Bukan bolak-balik enggak, berbulan-bulan di rumah sakit gitu loh. Ya, berbulan-bulan di rumah sakit. Yang bolak-balik bukan ayah saya, yang bolak-balik siapa? Yang jaga, betul ya Bapak ya. Yang jaga yang bolak-balik. Itu capeknya bukan main. Ya karena ada satu hal yang di luar rutinitas harus dikerjakan. Belum lagi ketika ada ribut ya sama-sama gak bisa jaga akhirnya salah-salahan. Siapa nih yang harus jaga nih? Aduh saudara. Rasa-rasanya kok gak kelar-kelar gitu ya, capek. Ya sakit menahun. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang sakit tahun lalu masih terbawa ke tahun ini. Jadi pergumulan saudara. Ya, saudara ketika kalah dan terpuruk, apa yang dilakukan Daud? Klik selanjutnya Kak. Apa yang Daud lakukan? Firman Tuhan berkata, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan itu. Yang tadi sama-sama kita sudah diskusikan ya Bapak Ibu. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya saya ulangi, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan dia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan.
Saudara, firman Tuhan katakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Artinya, Daud tidak biarkan dirinya terpuruk. Daud tidak biarkan dia menyalahkan keputusannya. Aduh, kenapa kemarin aku ambil keputusan ya untuk ikut maju berperang dengan raja orang Filistin ya. Harusnya kan aku udah tahu diri lah, orang Israel gak mungkin bakal dikasih. Aku harusnya tetap stay di sini. Akhirnya karena keputusan yang salah habis semuanya. Saudara, Daud punya pilihan untuk terus menyalahkan keputusannya. Betul ya? Tetapi firman Tuhan katakan dia bangkit, Bapak Ibu. Dia berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Dia berhenti mengasihani dirinya sendiri. Saya yakin dan percaya hari ini juga saat bagi saya dan saudara untuk berhenti mengasihani diri, untuk berhenti menyalahkan suamimu, berhenti menyalahkan istrimu, berhenti menyalahkan mertuamu, berhenti menyalahkan bosmu, berhenti menyalahkan mungkin pemimpin rohanimu, tetapi saatnya untuk tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita, haleluya. Saatnya untuk bangkit Bapak Ibu Saudara. Ya, Daud bangkit menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan dia mencari wajah Tuhan. Ya, kalau saudara jam 9 pagi ada di tempat ini dan saudara sedang terpuruk sesungguhnya. Tapi saudara tetap berseru kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Saudara mau tahu saudara mirip siapa? Saudara mirip Daud gitu ya. Bilang kiri kanan, lu mirip Daud tuh gitu ya. Amin. Ya, karena saudara tetap berseru. Saudara tetap menyaringkan suara kepada Tuhan walaupun sedang hancur-hancuran Pak Pendeta. Walaupun rasanya udah jadi abu, gak ada harapan, tapi saudara tetap datang ke tempat ini. Karena ya, sorry itu saya saudara. Ada juga yang sudah hancur-hancuran ngilang dari gereja. Bahkan bukan cuma jemaat loh. Pengerja aja ada yang minta izin. Minta izin dulu cuti sampai dengan waktu yang tidak ditentukan karena terdampak COVID. Ada Bapak Ibu ya. Ya, terdampak pandemi ada loh. Ya. Tapi kan kalau saudara wajah-wajah ini mirip Daud semua nih ya. Bukan wajahnya mirip Daud saudara ya. Maksudnya wajah-wajah saudara mirip Daud, tetap memuji menyembah Tuhan walaupun apapun keadaannya. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita, haleluya. Daud bangkit dan mencari Tuhan. Dan ketika dia dengar suara Tuhan, imannya jadi bangkit. Betul ya Bapak Ibu ya? Saudara, Tuhan kita kan bukan Tuhan yang bisu. Tuhan kita itu bukan patung yang gak bisa ngomong. Ketika Daud tanya sama Tuhan, ya saya mau katakan ya saudara, Tuhan yang sama yang menjawab Daud, itu juga Tuhan yang sama yang akan memberitahukan kepada saudara dan saya what will happen next. Amin. Ya, dia masih berbicara nggak hari ini saudara? Yes. Saudara tanya Tuhan. Saudara, saya satu kali, kami bertiga nih saudara. Saya, istri saya dan anak saya. Karena anak saya masih satu orang, jadi masih bertiga saudara. Kami akhir tahun itu mengalami kepedihan. Ya, bisa dibilang seperti duri dalam daging. Duri dalam daging saudara. Ya, jadi kami melangkah dalam kesakitan. Ya, satu kali nanti saya akan kesaksian juga ya saudara. Lalu saya doa sama Tuhan. Saya tanya Tuhan ini kenapa dia kayak gini. Lalu saya tanya yang kedua saudara. Saya tanya Tuhan gini. Tuhan berapa lama Tuhan kami akan mengalami ini. Ternyata Tuhan bilang saudara. Tidak akan lama. Tidak akan lama lagi. Saudara, ketika Tuhan taruh itu dalam hati saya. Ya ketika istri saya mulai ngomong, aduh kenapa ya kayak gini ya. Saya bilang enggak. Tuhan udah bilang. Kita tidak akan lama lagi akan keluar dari situasi ini. Saya perkatakan saudara. Dan istri saya dengar, ya karena saya dapat itu langsung, istri saya dengar, anak saya dengar. Kami sama-sama bangkit. Ya, saudara, kenapa? Karena Tuhan kita itu sampai hari ini, Tuhan yang berbicara kepada Daud, itu Tuhan yang sama, yang juga tetap masih berbicara kepada saya dan saudara. Yang ngerti tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita, haleluya. Masih saudara, yang jadi pertanyaan saudara sama seperti Daud, gak tersyukur dan tanya Tuhan. Saudara, Tuhan itu kalau tanya, namanya anaknya nanya, masa gak dijawab sih saudara? Ya tapi saudara dan saya harus fokus sama Tuhan,
pekakan saudara, roh saudara dan saya akan percaya saudara akan dapat tuntunan dan jawaban dari Tuhan. Anything saudara, lewat banyak hal, betul ya? Saya pengalaman dapat jawaban sama Tuhan itu dalam berbagai macam dimensi dan macam jawaban saudara. Nah saudara, apa yang terjadi saudara? Klik selanjutnya Kak. Setelah Daud bangkit, lalu dia maju sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan sudah sampaikan kepadanya. Singkat cerita saudara, Daud akhirnya berhasil merebut kembali semua yang telah dijarah oleh musuh. Saudara percaya apa yang dicuri oleh iblis tahun lalu, Tuhan sanggup kembalikan. Luar biasa saudara ya. Kadang aminnya cuma 5 orang, kalau ini lebih dari 80% saudara ya. Apa banyak yang dicuri ya saudara. Puji Tuhan saudara, kita yakin percaya kalau Tuhan tolong Daud, kan Tuhannya sama. Tuhan itu juga pasti tolong kita. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita, haleluya. Apa yang dirampas tahun lalu, yakin dan percaya, terus perkatakan saudara. Ya tidak ada alasan untuk saudara terus menangisi kesalahan yang pernah dibuat. Bangkit dan siap merebut apa yang iblis telah curi. Yang mau katakan amin. Nah saudara, pertama kenapa saudara dan saya nggak bisa jalan sama Tuhan, lari bersama dengan Tuhan. Yang pertama itu karena sedang terpuruk. Tetapi hari ini kita sama-sama menyadari justru saat terpuruk adalah saat untuk kita bangkit. Tapi yang kedua kenapa orang akhirnya tidak bangkit dan tidak berjalan bersama dengan Tuhan di awal tahun ini. Yang pertama itu keterpurukan ya saudara. Yang kedua ini saudara, klik selanjutnya Kak. Yang kedua malah bukan keterpurukan Bapak Ibu. Yang kedua itu ketika saya dan saudara malah ada di comfort zone, ada di zona nyaman, ada di zona aman. Saudara ketika orang sudah ada di zona nyaman ini, ya seringkali dia juga berhenti untuk bangkit. Berhenti untuk mengejar Tuhan. Kebalikannya kalau yang tadi saldo ATM-nya nggak bangkit-bangkit, ada juga orang yang masuk tahun baru ya saldo depositonya justru sedang berlimpah. Ada juga saudara. Ya mungkin bisnisnya justru yang sedang menanjak. Atau mungkin investasinya saudara justru sedang mengalami return yang tinggi saudara. Saudara ketika dia sudah mencapai tujuan dari apa yang dia mau. Ya saudara kalau orang, satu kali saya diskusi dengan seorang anak muda, dia pernah jadi sales di bank. Dia bilang gini, kalau target itu tanggal 15 aja udah masuk. Ya itu di atas itu dia udah gak ngapa-ngapain dia bilang. Ya gak masuk pun gak apa-apa. Ya, ada di mana comfort zone. Ya. Tanggal 15 udah tercapai, udah achieve saudara. Dia berhenti mengejar customer baru. Kenapa? Karena kan disimpan buat bulan depan gitu ya. Jadi kalau orang tuh udah di comfort zone, dia berhenti berlari, berhenti mengejar. Berhenti untuk tetap bangkit. Dan saudara tahu, Daud ini yang tadi ceritanya terpuruk. Daud ini juga yang pernah ada di puncak kejayaan. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi raja seluruh Israel dan di tengah-tengah puncak kejayaannya. Ketika masih ada peperangan terjadi. Ya firman Tuhan catat saudara, Daud jatuh dengan Batsheba. Kok bisa ya? Sekelas Daud ya? Kok kaget ya saudara ngelihat ada hamba Tuhan tiba-tiba jatuh dalam dosa. Saudara tidak ada pendeta kebal dosa. Setuju nggak Bapak Ibu? Berarti kan sama ya? Tidak ada jemaat kebal dosa. Kalau saudara berhenti kejar Tuhan, itu iblis sudah menunggu di depan pintu Bapak Ibu. Hari ini saya yakin dan percaya nih saudara yang datang hari ini, sepanjang tahun akan tetap ke gereja dong. Khusus gereja ini Pak, aminnya kencang-kencang semua loh Pak. Walaupun masih pagi ya. Ya karena kadang-kadang ya itu tadi saya bilang saudara ya, aminnya minim. Kalau di sini aminnya penuainya luar biasa aminnya. Ini berarti benar-benar nih ya saudara akan setia terus ya sampai di ujung tahun ini, sampai Tuhan Yesus datang. Yang mau tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, haleluya.
Ya saudara, walaupun saudara sudah mencapai level tertentu dalam kehidupan saudara, ya tetapi kan untuk perjalanan kita dengan Tuhan itu masih on the way ke tanah perjanjian, ke Yerusalem baru, belum sampai saudara. Betul ya? Belum sampai. Istilahnya nih kalau misalnya saudara lagi punya satu tujuan, ya lalu saudara transit dulu di satu bandara, kan saudara nggak boleh langsung berhenti di situ. Kan belum sampai. Tujuannya tuh final destination-nya bukan di tempat transit. Berarti saudara harus naik lagi pesawat itu. Ya saudara, jangan sampai kita berhenti kejar Tuhan di tahun ini. Yang mau tepuk tangan berikan buat Tuhan kita, haleluya. Ya saudara, tetap kejar Tuhan. Oleh karena itu ya ada ayat tema di tahun ini. Mari sama-sama kita lihat, ini slide terakhir ya saudara. Masih banyak slide-nya nanti buat ibadah 2 saja. Ya. Ayat tema di Imamat pasal 6. Ayat 13. Baca sama-sama Imamat 6 ayat 13. 3, 2, 1. Harus dijaga supaya api tetap menyala. Ini ada gak tulisannya? Oh ya ada ya. 3, 2, 1. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Ya tetap bangkit itu saudara, walaupun semuanya sudah nyaman, ya, walaupun saudara sudah ngalamin promosi, saudara jangan berhenti kejar Tuhan. Ya seakan Rasul Paulus berkata, seakan-akan aku belum memperolehnya. Bilang kiri kanan, seakan-akan aku belum memperolehnya. Itu kata Paulus saudara, ketika dia kejar Tuhan Yesus. Ya. Jangan merasa kita sudah ngerti banyak hal. Jangan merasa sudah senior. Ya. Sudah senior dalam pelayanan. Nggak ada saudara. Nggak ada yang senior dalam pelayanan. Ya, karena dalam pelayanan kita semua itu harus datang dengan hati yang miskin di hadapan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena kalau orang yang merasa kaya saudara, akhirnya dia berhenti mengejar Tuhan. Di hadapan Tuhan itu kita harus selalu miskin. Haus dan lapar. Yang mau katakan amin. Ya, saudara tetap kejar Tuhan sampai dengan akhir tahun ini. Saya percaya saudara, apapun yang kita alami, saya akan melihat kesaksian demi kesaksian lahir di tempat ini. Tepuk tangan meriah buat Tuhan kita, haleluya. Mari saya undang para pelayan mimbar. Saudara, musim yang baru mungkin telah kita masuki di tahun yang ini. Bagi dunia ini mungkin musim peperangan ya saudara. Karena banyak front-front perperangan baru. Dan juga di tahun ini saudara kita menghadapi pemilu. Mungkin rasanya tidak menentu ke depan. Tapi kalau Tuhan menolong kita tahun lalu, Tuhan yang sama juga menolong kita di tahun ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan, musim boleh berganti Tuhan. Musim akan selalu berganti, Tapi Engkau tetap sama bagi kami. kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah
Tuhan berkati, katakan. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh, rasa izinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Biar musik dengan lembut. Saudara, saya sempat cerita, ayah mertua saya sempat hilang. Dan waktu itu kami sebagai anak-anak Tuhan, kami doa dan berseru. Karena kami udah gak tahu cari kemana, Bapak Ibu. Saudara, mungkin yang hilang, saudara udah gak tahu bagaimana cara kembalinya, saudara gak tahu. Tapi dengar, apa yang mustahil bagi saudara. Apapun masalah yang ada dalam hidupmu, saudara. Setiap masalah yang datang, itu datang bersama dengan jawaban dari Tuhan, saudara. Tidak ada masalah yang tanpa ada jawabannya dari Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Ayah mertua saya ditemukan di kota Jogja. Saudara, itu mustahil, saudara. Mustahil. Mustahil kami bisa dapat kabar ayah mertua saya ada di kota Jogja. Dan kami bawa pulang dia kembali. Saudara, kalau hubungan suami istri sudah hilang, maukah engkau perkatakan dan percaya? Pasti keluargaku akan bangkit lagi. Yang penting aku mau datang kembali sama Tuhan. Dan tanya Tuhan, berhenti pakai caraku sendiri. Pakai caraku itu cara tahun lalu. Tahun ini pertolonganku hanya dari Tuhan. Kalau saudara berkata pertolongan saudara hanya dari Tuhan, mari angkat tangan tinggi-tinggi saudara. Yang cuma mau berseru sama Tuhan, mari sama-sama bangkit berdiri. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini Tuhan. Kami adalah yang sama-sama memperkatakan bahwa daripadamu-lah datangnya pertolongan kami. Kami percaya apa yang dicuri iblis, kami akan rebut kembali bersama dengan Engkau. Terima dengan iman saudara, terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan selalu Menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan
seumur hidupku. Yang percaya, yang boleh diberkati, sama-sama kita katakan amin. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita dan akan menabur Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari anak-anak SMA Negeri 28 Jakarta Pasar Minggu. Mari kita sambut anak-anak dengan sukacita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Pejaten Aprum. Kami dari SMA Negeri 28 Jakarta akan mempersembahkan pujian yang berjudul Pribadi yang Mengenal Hatiku. Pribadi yang mengenal
SMA Negeri 28 Jakarta akan mengadakan Natal kolaborasi dengan SMA Negeri 66 Jakarta dan SMA Negeri 49 Jakarta bertempat di tempat ini. Dan kami membutuhkan dukungan dan doa dari Bapak Ibu di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berapa banyak kita yang diberkati Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Sebelum kita akhiri ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan sebagai pengumuman kita untuk sepanjang 1 minggu ke depan. Yang pertama tentunya terima kasih Pak Ogi untuk pelayanannya. Kami atas nama Gembala dan pekerja mengucapkan terima kasih. Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Bapak. Nah Bapak Ibu, beberapa hal yang saya harus sampaikan. Puji Tuhan ya buat anak-anak kita ya, adik kita SMA Negeri 28. Jadi nanti hari Sabtu mereka tanggal 20 Januari ada Natalan di sini Bapak Ibu. Tentunya tadi sampaikan kolaborasi dengan 3 SMA yang lain, 2 SMA yang lain. Nah Bapak Ibu kita doakan acaranya berjalan baik, amin. Dan tentunya saya menggerakkan buat kita semuanya. Jadi mereka juga butuh support, tidak hanya doa, butuh support untuk dana dalam hal ini. Maka Bapak Ibu nanti yang tergerak ingin membantu mereka, nanti sepulang dari tempat ini Bapak Ibu, nanti di depan mereka akan mengiringi perjalanan pulang kita sambil memuji Tuhan. Nanti ada kotak persembahan buat mereka yang mereka siapkan. Jadi Bapak Ibu yang terbeban nanti bisa langsung memberikan kepada adik-adik kita. Kita doakan 20 Januari nanti Tuhan hadir di Natal mereka. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu rumah doa kita tetap berjalan hari Kamis. Maka kami mengundang Bapak Ibu semuanya bisa hadir di tempat ini. Kita sama-sama berfellowship. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan, amin. Rumah doa adalah momen kita boleh menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jadi saya undang bisa hadir. Kemudian yang ketiga, menara doa online Rayon 1G. Nah Bapak Ibu GBI Pejaten dapat giliran nanti hari Kamis juga tanggal 18 Januari jam 5 sore online. Jadi nanti saya mengundang Bapak Ibu yang ingin gabung, nanti pengumuman linknya bisa nanya ke pekerja atau ke sekretariat ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bagikan di grup pekerja Benville. Dan kemudian yang terakhir tanggal 20 Januari nanti, hari Sabtu besok, bertepatan dengan adik-adik SMA 8 ada 28 ada Natal di tempat ini. Maka pekerja GBI Pejaten ada rencana untuk kita naik sama-sama ke Menara Doa di Sentul. Bapak Ibu ada yang pernah naik ke Menara Doa di Sentul? Bisa angkat tangan selain pekerja. Nah Bapak Ibu yang bekerja ya otomatis ya. Pekerja wajib ikut Bapak Ibu. Di sanalah kita bisa menaruh hati kita, tidak hanya untuk diri kita. Biasanya kalau doa kan selalu untuk saya, keluarga saya. Tapi kalau kita masuk menara, Bapak Ibu akan berdiri menjadi penjaga menara. Berdoa untuk bangsa kita, kota kita, apapun yang Tuhan taruhkan. Bapak Ibu mau? Nah nanti hari Sabtu. Caranya bagaimana? Yang ingin ikut rombongan pekerja, jadi Bapak Ibu harus daftar. Supaya kendaraan bisa kita siapkan, hubungi pekerja yang terdekat. Itu saja pengumuman dari kami. Dan yang terakhir saya mau bertanya Bapak Ibu, adakah yang hari ini pertama kali datang di tempat ini? Ibadah di tempat ini? Ya, angkat tangan. Saya boleh tahu? Enggak ada ya? Haleluya, jemaat yang setia di hadapan Tuhan. Ada? Saya kurang yakin, saya pikir ada. Haleluya, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Saya undang kita semuanya boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan nanti setelah doa penutup, doa berkat. Bapak Ibu sudah pegang amplop semuanya masing-masing. Persembahan kita berikan di kotak persembahan, ditaruh di belakang Bapak Ibu. Biasanya ke depan ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung pulang, kita masukkan persembahan kita sekaligus pulang di kotak belakang. Sudah semuanya? Yang belum bisa angkat tangan untuk bisa saya bagikan amplopnya. Sudah? Kalau sudah Bapak Ibu sudah persiapkan semuanya. Ayo kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau tidak hanya memberkati kami dengan fellowship di antara kami,
Tapi lebih dari itu adalah berkat firman-Mu yang membuat kami yang lemah dikuatkan di tempat ini Tuhan. Yang kami tahu dunia memang tidak semakin baik menurut firman-Mu. Dunia dikuasai oleh kegelapan kata firman Tuhan. Tapi terang Tuhan ada pada kami. Sebab itu Engkau berkata bangkit jadilah terang. Kami mau menjadi terang itu Tuhan. Firman-Mu biarkan yang kami terima hari ini. Kesaksian Daud menguatkan setiap kami untuk bangkit jadi terang. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih sebab itu kami ingin memberi yang terbaik. Biarkan dari persembahan yang kami persiapkan ini boleh menjadi berkat Tuhan bagi gereja-Mu. Sehingga di mana gereja-Mu Kau pakai melalui persembahan-persembahan yang ada kami boleh mendukungnya Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Oki Avianto Tuhan. Yang sudah menjadi berkat bagi kami semuanya. Sekali lagi kami pekerja jemaat-Mu menopang di dalam doa. Berkati terus hamba-Mu Tuhan. Di dalam setiap pelayanan, pekerjaan, keluarga. Tuhan Kau hadir, Kau nyatakan kuasa-Mu. Kau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. 2024 biarkan terus Kau bawa semakin naik Tuhan. Menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini, pagi hari ini. Dan sekali lagi kami berdoa untuk rencana Natal anak-anak SMA 28 nanti tanggal 20 Januari Tuhan. Berkati acara Natal ini Tuhan. Biarkan Engkau hadir, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu. Sehingga mereka tidak hanya merayakan Natal. Tapi mereka ketemu Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami sudah selesai. Dan sebelum kami pulang biarkan kami boleh menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Mari Bapak Ibu angkat tangan kita. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Baik berkat jasmani, berkat rohani. Baik untuk pribadi, keluarga, bahkan dimanapun kita ditempatkan. Tuhan curahkan berlimpah-limpah-limpah. Oleh karena nama Yesus anak Allah yang kita sembah. Dan penyertaan Roh Kudus yang sempurna di dalam kehidupan kita setiap hari. Mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat sama-sama kita boleh katakan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi. Hanya Kau. Oh, 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 ya. Tak kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. 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 Selamanya.